Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pembelajaran PAI kelas 1. Nah, materi hari ini kita akan membahas bab 9, membiasakan hidup bersih. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, tentang hidup bersih, maknanya kita akan belajar tentang bersuci. Lalu bagaimana cara membiasakan hidup bersih? Lalu tata cara berwudu dan bertayamum. Berikutnya, coba kalian amati sama-sama ya gambar berikut. Lihat di gambar ada apa? Benar ya? Mungkin kalian hari-harinya bermain dengan hewan, menyentuh tanah, menyentuh kotoran, atau apapun itu ya. Nah, ini gambar harian kalian ya. Lalu pertanyaannya, jika terkena kotoran, apa yang kalian lakukan? Nah, tentu kalian tahu kalau kotoran itu pasti ada penyakit atau tempat penyakit. Terkena kotoran artinya terkena bibit penyakit. Apa yang sering kalian lakukan ketika tangan atau badan kalian terkena kotoran? Mari kita bahas sama-sama ya tentang hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau buang air besar. Kita membersihkan kotoran dengan air. Betul ya, jika tidak ada air, kotoran bisa dibersihkan dengan batu atau tisu. Nah, badan kita harus bersih. Kita mandi sehari 2 kali. Kita juga harus membersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi ya. Lalu kita juga harus membersihkan rambut dengan keramas secara rutin. Harus rajin keramas ya. Lalu kuku yang panjang jangan lupa harus sering dipotong. Atau seminggu sekali minimal atau seminggu 2 kali ya harus dibersihkan. Lalu kita juga harus rajin mencuci tangan. Jangan lupa pakai sabun dan air yang mengalir. Lalu ketika kita keluar rumah, jangan lupa memakai masker supaya terhindar dari virus. Betul. Lalu pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci ya, jangan disimpan. Apalagi pakaian kotor dipakai berulang-ulang. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur, jangan lupa membersihkan tempat tidur sendiri. Coba, apakah kalian seperti itu? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, mulai hari ini jaga kebersihan diri. Karena kebaikannya untuk diri kita sendiri ya. Lalu apalagi setelah bermain jangan lupa merapikan kembali. Kita letakkan sepatu dan sandal pada tempatnya. Hidup bersih tentu menjauhkan kita dari penyakit ya anak-anak. Nah berikutnya Ibu akan bahas tentang bersuci. Seperti apa bersuci di dalam Islam atau apa saja. Nah, bersuci disebut juga bertoharoh atau ada istilah toharoh. Nah, dalam Islam toharoh itu artinya bersuci. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Tentu kalian harus tahu apa itu najis. Nah, kira-kira najis itu apa saja? Nah, yang pertama, najis yang dimaksud adalah pertama ada air kencing, lalu ada juga kotoran,
Ada juga bangkai. Nah, kalian pasti tahunya itu salah satu contoh najis yang harus kita bersihkan sebelum kita beribadah. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara mencucinya dengan air yang suci. Suci dan mensucikan. Lalu bagaimana Bu kalau saya sudah terkena najis? Nah, pertama harus pasti jelas kalian harus dengan air yang bersih, mencucinya. Lalu kalau hadas itu apa? Nah, apa tuh hadas? Contohnya apa? Kalau hadas, contohnya buang air kecil, pipis. Lalu buang air besar, BAB. Dan yang ketiga, contoh lainnya adalah kentut. Nah, dengan kita bersuci dari hadas, nah berarti kalian sudah apa? Menjalankan toharoh tadi. Kita bisa beribadah dan ibadahnya juga menjadi sah ya. Kalau mau sholat harus bersih dari najis dan hadas. Itu artinya suci atau yang tadi kita bahas toharoh. Kita harus menjaga kesucian dan kebersihan badan kita sendiri. Nah, setelah kita bersih dari hadas dan najis, lalu kita berwudu. Sebelum sholat kita harus berwudu. Kalau berwudu maka gunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, dalam berwudu pun tidak asal-asalan. Kalian harus terbiasa atau harus sudah bisa berwudu dengan tertib. Tertib itu apa? Tertib itu berurutan sesuai tata cara wudu yang baik. Coba kita perhatikan, sebelumnya juga Ibu sudah mempraktekkan dan memberi contoh tentang tata cara berwudu dan kalian alhamdulillah sebagian besar sudah mampu secara urutan yang baik dan benar. Coba yang pertama apa dulu? Cuci tangan dulu ya, jari-jari tangannya dibersihkan. Yang kedua, kumur. Apabila di mulutnya habis makan sesuatu kan harus dibersihkan. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Lalu berikutnya, nah ini membasuh muka sambil berniat wudhu di dalam hati. 3 kali ya. Lalu membasuh tangan sampai siku, tangan kanan, tangan kiri 3 kali juga ya. Lalu mengusap kepala 3 kali. Berikutnya membasuh telinga, dua-duanya ya 3 kali. Terakhir membasuh kaki kanan dan kaki kiri juga 3 kali. Nah, diakhiri dengan berdoa. Nah, berdoa setelah wudhu ya. Berikutnya, bersuci berikutnya di dalam Islam ada yang namanya tayamum. Apa itu tayamum? Nah, apakah ada anak-anak yang sudah tahu apa arti tayamum? Ibu akan membahas sedikit saja ya. Materi apa itu tayamum? Nah, tayamum itu adalah sama-sama bersuci. Tetapi apa yang bedanya? Ketika kita tidak menemukan air atau bahkan kita sedang sakit yang tidak boleh terkena air, maka kita boleh mengganti wudunya dengan tayamum. Tayamum. Nah, tayamum itu menggantikan air. Dengan apa ya air digantikan? Yaitu dengan apa? Tanah ya, atau mengambil debu, tapi harus yang bersih, yang suci. Nanti kita di kelas kita praktekkan ya. Kalau hari ini kalian harus tahu dulu bahwa tayamum itu adalah menggantikan wudhu ketika tidak ada air dan ketika kondisi kita sakit yang tidak diperbolehkan menyentuh air. Nanti kita praktekkan di kelas ya. Tata cara tayamum di sini ada gambar ya. Coba perhatikan. Mengambil debu yang suci, lalu mengusapkan ke wajah, lalu mengambil lagi debu yang tadi, lalu usapkan kepada
tangan kalian. Nah, begitulah materi hari ini. Sebelum menutup pelajaran, Ibu mau bertanya atau mau menguji kemampuan anak-anak semuanya ya, seberapa tahu kalian. Nah, ada pertanyaan. Nanti jawab pertanyaannya lewat voice note. Tidak ditulis ya jawabannya, jadi jawab melalui voice note. Pertanyaan pertama, jadi dijawab langsung ya. Mengapa kita harus hidup bersih? Kira-kira jawabannya apa? Yang kedua, apa yang terjadi jika najis tidak dibersihkan? Lalu pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika tidak mandi selama 2 hari? Nah, soal keempat, kapan kita boleh bertayamum? Soal terakhir, apa yang kalian lakukan saat akan bersuci tapi tidak ada air? Nah, silahkan nanti jawab pertanyaannya, voice note saja atau pesan suara, dan jawabannya kirim langsung ke Ibu ya. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan anak-anak paham dan nanti kita bahas selanjutnya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.